Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Penghobi burung puter ya, ini terutama puter lokal, burung tekukur ya, perkutut ya. Nah, pada konten kali ini ya saya mendapatkan ya sangkar second ya, yang kenalan lewat FB. Ini sangkar kucing bertingkat ya tadinya. Nih, tingginya kurang lebih 2 sangkar ya, 2 sangkar biasa ya. Kayaknya sekitar 1 meteran tingginya nih. Ya, tingginya kurang lebih 1 meteran ini. Ini saya jadikan sekarang sebagai obyokan dari burung puter majaan. Jadi burung puter majaan yang tadinya di sangkar yang biru ini, yang 2 sangkar, kemudian oleh saya dijadikan jadi satu ya. Nanti sangkar yang birunya ini saya akan lapis dengan kawat supaya agak sedikit rapat ya, mau dijadikan untuk ternak burung perkutut Bangkok. Rencananya udah kenalan dengan peternak di daerah Ngawi, Jawa Timur ya, rencananya gitu ya. Jadi nanti kita biar banyak variasinya. Bahkan burung tekukur uncal merah itu saya udah ini kemarin, cuma belum deal ya, karena saya daerah Jakarta Pusatnya nggak hafal ya, hanya hafal sebatas Cempaka Putih, Senen gitu, kesemuanya nggak hafal ya. Jadinya dipending dulu dah, kecuali nanti ada perjanjian ketemu di mana atau stasiun mana, baru saya mungkin hafal daerah itu ya. Baiklah, pada konten kali ini saya akan membahas beberapa pertanyaan atau komentar dari rekan-rekan ya. Nanti saya komentari sejauh pengetahuan saya ya, sepaham saya gitu ya. Nanti seandainya rekan-rekan punya komentar lah, kita berbagi lah ya, berbagi ilmu ya, supaya ilmu kita berkembang, banyak variasi, banyak sumber-sumber lain ya, sehingga ilmu kita bisa berkembang ya. Pertanyaan yang pertama, saya tidak disebutkan namanya ya. Kenapa burung puter saya nelor tapi gak pernah netes? Dah 4 kali nelor selalu gagal. Menurut saya ini kayaknya kurang dibuahi. Penyebabnya, satu, ketika puter itu kawin, mungkin si jantannya itu kurang subur ya, kurang subur karena mungkin usianya sama dengan si betinanya atau usianya lebih muda si betinanya. Makanya kalau menurut saya si jantannya itu harus yang lebih tua, harus yang lebih pengalaman dari si betinanya, sehingga pas mengawini bisa membuahi. Satu. Yang kedua, kemungkinan ya, jika hal itu tidak jadi ya sampai 4 kali nelor itu, lihat telurnya. Kalau telurnya banyak, lebih dari 2, misalnya ada 4, setelah 14 hari dia nelor lagi, atau setelah 10 hari dia nelor lagi, kemungkinan dua-duanya itu perempuan ya, betina. Karena kasus ini saya temukan di abang saya sendiri. Dia beli 2 pasang puter dari tukang burung, dan dia yakin katanya, ini kata tukang burungnya juga sepasang 2 pasang jantan betina. Setelah saya raba dicapit udangnya, ternyata itu cowok cewek semua gitu ya. Akhirnya saya mendatangkan ya sepasang puter ke rumah abang saya. Kemudian si jantannya itu masukin ke kandang, akhirnya ngawinin itu yang dianggap jantan itu. Jadi kemungkinan yang kedua itu. Kemungkinan yang ketiga, coba ya, ini juga menurut pendapat abang kaleng-kaleng ya, vlognya. Coba si bulunya yang ada di sekitar duburnya takutnya menghalangi alat kelamin jantannya untuk kawin. Ya coba digunting dulu ya. Jadi di daerah area dubur si betina atau si jantannya itu ya digunting dah gitu ya, sedikit, jangan sampai menghalangi. Karena teori untuk ternak burung ayam kate juga,
saya pernah dapat masukan dari komentar-komentar teman-teman di YouTube itu sama, itu harus digunting juga supaya ketika kawin itu bisa langsung membuahi gitu ya. Itu kemungkinan yang keempat ya, mungkin pakannya ya. Jangan misalnya nih, saya punya teman dia melihara burung puter hanya dikasih jagung bulat aja ya. Menurut saya kalau itu buat ternak janganlah variasi. Ada kacang hijaunya misalnya dikit, beras merahnya dikit, kemudian ketam hitamnya dikit, millet, kemudian ada gabahnya dikit, variasi. Ada pur ayam yang kasar itu supaya kalau makanannya variasi berarti nutrisi yang dihasilkan dari makanan itu juga ya menghasilkan sumber protein atau sumber nutrisi bagi burung, sehingga burung itu lebih fit. Kalau lebih fit seperti manusia ya, jadi tenaga ada buat kawin, nanti burungnya itu ada itu ya. Menurut saya itu coba perbaiki makanannya. Kalau itu juga enggak, mungkin alternatif yang kelima ya, barangkali si burung itu hanya ditempatkan, digantungkan di dalam rumah misalnya, jadi yang kurang cahaya ya. Kalau kurang cahaya, kemungkinan burung tuh nafsu makannya kurang, minum kurang, itu aktivitas geraknya kurang. Ya, diusahakan ketika kita libur kerja dijemur ya. Itu menurut pendapat saya ya. Barangkali ada pendapat teman-teman lain, silakan untuk berkomentar ya, menambahkan. Kemudian ada pertanyaan yang lain, puter lagi mabung, kenapa gak mau nelur ya? Ya kemungkinan kalau menurut saya puter itu kan termasuk jenis unggas-unggas kayak bebek. Bebek juga kalau mabung kan tidak mau nelor, otomatis harus diperbaiki nutrisinya. Akhirnya nanti bulu-bulunya akan rapi, akan bagus, berat badannya juga akan meningkat. Nah, ketika mabung itu maka makanannya usahakan variasi ya. Makanannya variasi, kasih kacang hijau juga, kasih pur ayam juga lah. Pokoknya makanan variasi dah. Apa contohnya? Contohnya yang saya lakukan di sini, makanannya misalnya jagung campur, kemudian tambah millet, tambah beras hitam lagi, beras merah lagi, karena beras merah kan cuma sedikit ya. Kemudian kasih pur ayam ya, itu kasih variasi makanan yang lebih banyak lagi supaya nanti berat badan meningkat, kemudian dia birahi kembali setelah stamina, setelah mabungnya itu normal kembali. Itu ya, mungkin nanti teman-teman bisa menambahkan kembali. Kemudian pertanyaan yang ketiga, komentar yang ketiga, kenapa saya punya indukan burung puter udah kawin tapi enggak mau bertelur? Ya, kadang begini sih ya. Saya juga yang udah tahu 2 tahun memelihara burung puter, terkadang untuk memilih betina dengan jantan itu terkadang suka ada salahnya juga. Kadang saya mungkin terlalu pede-pedenya gini. Saya lihat burung itu nih, kayak ini burung jantannya kayak ini mau birahi kayaknya tuh ukur ini cuhu ya, tapi cuhunya 75% kata ukur ya. Barusan dia kayak mau kawin gitu. Nanti oleh saya mau dipasangkan dengan burung puter yang warna Irak ya. Usahakan ini udah birahi juga kayaknya ukurnya jantan ya. Jadi kenapa tidak mau nelur itu kemungkinannya itu. Jadi kalau burung puternya banyak, jadi jantan yang sudah mengawini betina ya, kita lihat pasti ya. Pindahkan coba ke burung itu. Ya, pindahkan. Kalau misalnya dia dikawin berarti itu yakin betina. Tapi kalau ternyata malah beradu nggak mau ngawin ya, setelah beberapa hari juga nggak mau ngawin, berarti itu kemungkinan jantan. Karena di burung puter itu kadang kalau dilihat dari sepintas, dari kepalanya, raut mukanya gitu ya, kelihatan mungkin jantan, padahal kelihatannya betina, mungkin ya jantan ya gitu. Jadi saran saya itu ya, atau cek dulu kalau kita tahu misalnya puter itu udah usia 7 bulan belum misalnya. Kalau usia 7 bulan ya biasanya telur.
kalau belum, misalnya kita beli dari tukang burung. Dari tukang burung paling yang obyokan seperti ini yang punya saya, ini baru 2 bulan ya. Udah 2 bulan juga, ini ada yang mau belajar ini bunyi ya. Ini kayak gini, 2 bulan. Sepintas kalau kita lihat, oh ini kayak udah dewasa, tapi enggak. Seandainya dikawinin, dikasih misalnya pejantan atau indukan yang lain, nggak mau kawin. Karena emang usia belum ya. Kalau usia udah 7 bulan, itu yakin dah nanti mau kawin, dia birahi. Bahkan kalau dia terindikasi betina, dikasih jantan langsung kayak ayam tuh. Nah, udah masang dah gitu. Jantannya tinggal ngawinin, biasa seperti itu. Kemudian ada lagi komentar ya, semua ternak makanannya hampir sama, nggak ribet. Betul ya. Saya bahkan sekarang pengen nambah koleksi yang lain ya, yang belum ada. Ini kan putar Bangkok ya. Putar Bangkok ini saya belum ada, lagi nyari. Kemudian putar geni kemarin alhamdulillah saya udah dapat, udah punya sepasang. Tekukur uncal loreng, tekukur uncal merah itu saya belum ada. Ini sekarang lagi kontek-kontekan di FB ya, mudah-mudahan dia ya, dengan saya deal ya, nanti bisa beli tekukur merah itu, uncal merah itu. Ya dari Sumatera katanya si abang itu nawarinnya. Sepasang udah ada. Ya, jadi karena ini makanannya nggak ribet, kemudian saya ingin koleksi juga, termasuk tekukur perkutut Bangkok. Saya perkutut Bangkok sudah mau beli, udah kontak ke Blora ya, bukan Blora, itu apa, Ngawi Jawa Timur, tinggal dikirim saja ya itu. Kemudian komentar dari abang yang lain, cek anakannya yang kuk 2 hasil indukan dari kuk 1 ya. Ini tekukurnya yang ini. Ini tekukur yang kuk 2 hasil dari indukannya yang kuk 1. Nih yang ini yang sekarang mau dipasangkan ke puter putih ya, puter putih lokal mata merah. Ini tekukur 2, ini hasil dari indukan kuk 1. Kebetulan indukannya 2 kali lepas, tetapi mungkin ya dia sudah betah di saya, dia balik lagi ke sini ya. Sekali pergi udah seminggu nggak ketahuan, dan saya udah yakin dah burung itu kayaknya nggak bakalan pulang lagi. Saya gantungin sangkar, setanya lupa itu si sangkar itu digantungin aja di tempat burung itu. Ternyata masuk ya, karena pintunya nggak ditutup, masuk ke situ, makan di situ. Pas saya datang dia nggak gerabagan, diam aja di dalam. Akhirnya saya sangkar gantungnya ditutup, masukin ke kandang, ternyata nelor gitu ya. Ini indukan dari ini, betina, ibunya dari burung ini yang ya. Yang kedua lagi lepas lagi indukannya. Ya ketika lepas nggak mau jauh ya, saya panggilin nggak mau ini juga ya, pokoknya nggak nurut lah gitu. Nah di situ saya udah yakin juga nggak bakalan pulang, pastinya dia kabur lah gitu. Ternyata besokannya pas maghrib saya ke situ, nelor di apa namanya, tumpukan yang paling atas. Misalnya ini tumpukan burung ya, tumpukan yang paling atasnya itu di sangkar itu, nelor di situ. Kemudian berhasil ditangkap oleh saya gitu. Tumben nggak terbang kemana-mana gitu ya. Ya ini indukan dari yang ini anakannya, ini anakan kuk 2. Dan ini juga saya sempat kayak gitu ya, kayak mistis ya, mistis. Saya lagi ngepel ceritanya. Saya lagi ngepel. Setahu saya si burung tekukur ini selalu bunyi kuk 2, tekukur guguk, tekukur guguk gitu 2 kali. Tumben udah lama enggak. Sehubungan waktu itu ada yang ke rumah mau beli yang kuk 2, karena saya ada, cuma saya takut ngecewain pembeli, saya nggak tahu yang mana, karena suka dipindah-pindah burungnya, karena saya pindah di sangkar ini, pindah ke pasangan yang mana supaya saya cari pasangan. Nah ketika saya lagi ngepel dia bunyi, padahal saya ngomongnya gitu dalam hati cuma nggak dikeluarin. Tekukur, kalau kamu betah dengan saya, udah kamu bunyi nggak apa-apa, saya janji nggak bakal ngejual ya. Akhirnya baru saya ngomong dalam hati begitu dia bunyi ya. Makanya kata saya kayak mitos gitu. Makanya karena saya udah ngucap burung tekukur ini saya nggak jual, mohon maaf gitu. Berapapun membelinya saya nggak dijual, karena saya udah ngucap begitu gitu. Tadinya saya mau tawarin ke kakak gitu, ke saudara gitu, udah ambil aja yang gitu kata saya.
nggak bakalan dijual, soalnya saya udah ngusap itu. Kakaknya nggak mau, katanya kalau tekukur itu suka ada mantaknya katanya gitu. Makanya pada komen yang lalu kan saya mengatakan seperti itu karena apa, saudara saya pun punya punya rujukan, punya referensi, katanya burung tekukur, burung puter itu begitu dah, ada mistisnya gitu. Makanya saya antara nyaranin boleh dipotong, boleh enggak, ya mohon maaf tuh bang. Nah, gitu ya. Kemudian komentar yang berikutnya, bang, kandang sesempit itu tekukur bisa produk, iyalah, tapi enggak sebanyak produksi puter ya. Ini udah produksian semua ini ya. Cuma begitu, kalau puter 2 bulan sekali saya ngambil misahin anaknya, 2 bulan sekali ngambil misahin anaknya. Kalau tekukur nggak bisa dipastikan seperti itu. Contoh, waktu yang ada kuku 2 remajaan itu, orangnya datang ke rumah langsung beli itu ya itu. Kemudian ada lagi yang anakan dari cuhu tapi 75% tekukur ya. Orang itu ada yang datang ke rumah langsung beli gitu ya. Kenapa? Karena cuhunya peranakan antara puter dengan tekukur. Kemudian betinanya tekukur. Jadi dari betinanya 50% tekukur, dari cuhunya kan 25%, ibaratnya dah setengahnya dari 50% kan 25%. Jadi perkawinan antara tekukur dengan cuhu nanti akan menghasilkan 50% indukan ya. Karena indukannya betinanya tekukur berarti 50%, karena indukannya cuhu berarti 50%, tapi setengahnya dari 50% 25%, berarti kemungkinannya 75%-nya itu tekukur. Karena bunyinya juga hampir tekukur gitu ya. Kemudian kalau dikawinkan nanti akan kembali lagi ke tekukur gitu. Misalnya yang 75% itu kawinkan ke indukan yang tekukur, nanti akan menghasilkan 100% tekukur. Itu ya. Jadi walaupun sempit gitu produksi, cuma produksinya tidak sesering, tidak sebanyak burung puter, itu yang saya alamin ya. Tapi mungkin di rekan-rekan suhu yang lain kemungkinan ya setiap 2 bulan sekali panen ya, tapi saya enggak ya. Kalau khusus tekukur, kalau puter iya. Kalau putar kan setiap 2 bulan sekali saya misahin nih sebanyak ini nih ya. Nanti 2 bulan sekali misahin lagi ya. Ya rata-rata ya nggak sama seperti ini, enggak sih. Rata-rata sebanyak ini, sekitar 20 ekoran ya. Kemudian komen dari berikutnya, burung segitu banyak tetap bersih ya. Iyalah, soalnya saya udah komitmen dengan istri gitu. Yang di lantai 2 kata saya ada burungnya, kemudian tempat jemur di lantai 3 ada burungnya, tetap saya tanggung jawab untuk mengurusnya. Ini juga sebetulnya kalau burung tidak dijamin bersih ya, ini saya habis ngepel sebetulnya nih ya. Tetapi baru misalnya 5 menit dia gerabakan, misalnya mengepak-ngepakan sayap, nanti akan berterbangan yang seperti ketombe itu ya. Burung itu kan suka menggarin ini ya, ganti bulu misalnya gitu, nanti yang kayak ketombe itu dia terbang ketiup angin gitu. Terus alasnya juga saya suka gosok nih sebetulnya nih, kayak gini. Alasnya itu saya gosok, cuma mungkin nggak sebening kayak baru beli, nggak ada berkas-berkas itu. Ini saya habis dicuci nih tadi. Tuh. Cuma kan nanti ada lagi kotoran, ada lagi makanan yang jatuh, kotorannya juga ya bekas. Nah, jadi nggak dijamin 100% bersih, tapi saya punya kegiatan pagi ngepel, sore juga sebelum maghrib ngepel. Jadi itulah yang menyebabkan kenapa kandang selalu bersih ya. Ditambah lagi saya adanya kan di perumahan ya, ibaratnya takut bulunya terbang kemana-mana, makanya saya harus ngaji diri dan ngaji rasa gitu ya. Minimal dah bulunya nggak terbang kemana-mana, kotorannya saya diplastikin rapat-rapat, dibuang ke kebun, kebunnya itu milik sendiri, itu ada sedikit tanah. Jadi itulah yang saya lakukan aktivitas ini. Dan aktivitas ini saya rintis sebelum saya nanti purna bakti ya, berhenti atau pensiun dari kerjaan. Ini sebetulnya saya lagi ngerintis untuk usaha kedepannya setelah pensiun kerja ya. Jadi mudah-mudahan ini
bisa saya lakukan di samping saya belajar juga kayak orang-orang. Belajar ngomong yuk di depan kamera gitu lah. Ya, dan ini saya ucapkan terima kasih ya atas komentarnya, atas subscribe-nya dari rekan-rekan. Ini sangat membantu saya untuk keberlangsungan konten yang saya lakukan. Abang kalian-kalian terutama selalu hadir ya, terima kasih. Abang Rifan, kemudian Abang Muhammad Harun dari Malaysia ya. Terima kasih banyak Bang ya. Terima kasih. Saya juga ngelihat konten-konten yang dari Abang Malaysia itu ya tentang burung merbong, ya burung puter, ya tekupur Jawa gitu ya. Terima kasih sangat ya. Oke, ke yang lainnya juga saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Terima kasih atas partisipasi telah hadir menonton video yang saya ini, walaupun saya sebetulnya gaptek ya. Pertama gaptek, ini bikin video seadanya, kemudian HP-nya juga HP murah gitu ya. Jadi mohon maaf jika gambarnya juga tidak berkualitas. Yang penting saya bisa berbagi pengalaman dengan rekan-rekan ya, supaya saya juga bisa belajar dari rekan-rekan ya tentang budidaya burung anggungan ini ya. Ya terima kasih, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, mohon maaf komennya saya ibaratnya dibahas ya, ini untuk menambah referensi kita di bidang budidaya burung anggungan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.